salli salli ala Muhammad. Allahumma salli salli alaihi wa sallim. Salawatullah ya Rasulullah ala habibina. Ku sedang jatuh cinta sedalam-dalam lelaki berwajah tampan sungguh aduhai. Sungguh rupawan sang belahan jiwa, walau tak bersua. Sungguh rupawan sang belahan jiwa, walau tak bersua. I'm falling in love, so deeply in love. The handsome looking man has melted my heart. Such a refugee soulmate in my life, although we never meet. Such a refugee soulmate in my life, although we never meet. Rinduku tak terbendung, cintaku tak terbatas. Oh padamu kasihku, oh padamu kekasih ya Rasulullah. Muhammad, Muhammad, ya Habibullah. Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ku sedang jatuh cinta sedalam-dalam lelaki berwajah tampan sungguh aduhai. Sungguh rupawan sang belahan jiwa, walau tak bersua. Sungguh rupawan sang belahan jiwa, walau tak bersua. I'm falling in love, so deeply in love. The handsome looking man has melted my heart. Such a refugee soulmate in my life, although we never meet. Such a refugee soulmate in my life, although we never meet. I'm so filled with longing, my love is limitless. Oh the Prophet Muhammad, the most wonderful soulmate ya Rasulullah. Muhammad, Muhammad, ya Habibullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Karimiyah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Al-Karimiyah, serta peserta didik baru SMK Al-Karimiyah yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan bertatap muka dalam jaringan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kegiatan MPLS hari ini, yaitu pemaparan materi 2 tentang lingkungan tentang lingkungan kegiatan belajar di SMK Al-Karimiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kamarudin MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Al-Karimiyah. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Kamarudin MPD, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lailatul Fitriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Al-Karimiyah Sumeneb, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SMK Al-Karimiyah Sumeneb, yang saya cintai dan yang saya banggakan, calon peserta didik baru SMK Al-Karimiyah Sumeneb tahun pelajaran 2021-2022, serta wabil khusus untuk moderator saya yang sangat luar biasa mengawali acara materi 2 pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Al-Karimiyah Sumeneb tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam mari tetap kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada hari kedua, tepatnya hari ketiga ya. Pada hari pertama ini pembukaan, kemudian hari kedua kemarin penyampaian materi tentang profil SMK Al-Karimiyah oleh kepala sekolah, dan hari ini kebetulan saya dapat giliran untuk menyampaikan materi kedua terkait dengan lingkungan belajar di SMK Al-Karimiyah. Walau tentunya materi ini adalah sebagai dasar untuk kalian ketahui, karena pada pelaksanaannya nanti pada awal tahun pelajaran ini kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19, sehingga berdampak besar kepada dunia pendidikan kita, khususnya di Indonesia, yang berakibat pembelajaran yang sejatinya kita lakukan secara tatap muka in the school, di sekolah, ya kita harus beradaptasi dengan keadaan yang ada saat ini. Dan PTM, pembelajaran tatap muka, yang sedianya kita laksanakan di sekolah, terpaksa harus kita laksanakan secara daring atau online. Tetapi tidak masalah, karena apapun itu bentuk pembelajaran kita, baik itu PTM maupun PJJ, pembelajaran jarak jauh, konten dan substansi pembelajaran kita harus tetap terpenuhi. Oleh karena itu, sejatinya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang lingkungan belajar di sekolah kita, sehingga kalian sebagai calon peserta didik baru paling tidak mengetahui apa dan bagaimana suasana pembelajaran yang nanti bakal kita laksanakan, baik itu secara PTM atau tatap muka maupun secara daring atau PJJ. Anak-anakku sekalian, Bapak akan share materi Bapak dalam bentuk PPT. Baik, anak-anakku sekalian, ini materi saya tentang lingkungan belajar SMK Al-Karimiyah. Jadi di dalamnya nanti kita akan sedikit banyak akan membahas tentang wawasan wiyata mandala, kemudian kepramukaan,
kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian apa itu belajar yang efektif, kemudian bagaimana PPK, pendidikan, penguatan pendidikan karakter, ya, dan tata krama siswa selama kita menempuh pendidikan di SMK Al-Karimiyah. Tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya, nama Bapak Muhammad Kamarudin. Kemudian lahir di Sumeneb, sudah umur 42 lebih. Sudah berumur Pak Muhammad ini. Tanggal 7 Februari 1979. Pendidikan terakhir itu di Universitas Negeri Surabaya, pasca sarjana S2 pendidikan matematika. Ini saya satu alumni dengan Bapak Firman, ya, kebetulan Pak Firman juga alumni kita, satu keluarga besar, keluarga alumni UNESA. Cuma mungkin saya lulusnya, enggak tahu saya lulusnya lebih awal Pak Firman atau saya. Kalau saya lulus di tahun 2015, kebetulan sekolahnya nangkring dulu di S1. Jadi lebih banyak mengenyam di S1-nya, kemudian baru di 2013 berpikiran untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian riwayat mengajar di SMA PGRI Sumeneb 2002 sampai 2017, lumayan 15 tahun di sana. Kemudian 2017 sampai sekarang di SMK Al-Karimiyah, dan kebetulan juga mengajar sebagai dosen pendidikan matematika di Mustika IP PGRI Sumeneb dari 2010 sampai sekarang. Jabatan saat ini wakil kepala SMK Al-Karimiyah, wakilnya Pak Fendi. Alhamdulillah saya dipercaya oleh beliau untuk menjadi wakil kepala SMK Al-Karimiyah. Kemudian saya langsung masuk materi. Lingkungan belajar di SMK Al-Karimiyah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan secara garis besar saja. Bagaimana kalian nanti mengenal lingkungan belajar yang akan kita lalui bersama di SMK Al-Karimiyah. Jadi kita harus tahu dulu wawasan Wiyata Mandala, kepramukaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana belajar yang efektif, kemudian bagaimana pembelajaran itu kemudian diintegrasikan dengan PPK atau penguatan pendidikan karakter, kemudian nanti berujung kepada tata krama siswa dan kurikulum 2013 sebagai acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran di SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala. Jadi kalau kita lihat kalimat ini, wawasan Wiyata Mandala, itu ada 3 kata. Kata pertama wawasan, kemudian itu Wiyata dan Mandala. Wawasan. Jadi kalau kita bicara wawasan Wiyata Mandala, itu ada 3 kata yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, wawasan. Kalau wawasan itu pandangan, ya. Kalian pasti tahu yang namanya wawasan itu pengetahuan atau pandangan kita atau cara mengenal kita kepada sesuatu hal, ya, terhadap sesuatu yang dikatakan ada di depan kita. Jadi kalau kita punya wawasan yang tinggi, berarti pengetahuan kita juga tinggi. Jadi kalau kita secara etimologi, arti dari wawasan itu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian ada Wiyata. Wiyata itu pendidikan. Jadi dalam etimologi bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wiyata itu pendidikan. Kemudian Mandala itu lingkungan atau tempat, ya. Lingkungan atau tempat. Sehingga kalau kita artikan secara menyeluruh apa itu wawasan Wiyata Mandala, maka wawasan Wiyata Mandala itu adalah sikap kita menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan.
Artinya anak-anak, tidak hanya anak-anak ya, tidak hanya siswa, guru-guru pun harus punya wawasan Wiyata Mandala bahwa sekolah itu adalah tempat belajar, bukan tempat yang macam-macam. Jadi tidak mungkin orang mau berwisata, wisatanya ke sekolah. Atau orang mau makan, mau lapar tengah siang hari, mau lunch, mau makan siang, kita datangnya ke sekolah. Nonsense, itu tidak mungkin. Sehingga kalau kita punya wawasan Wiyata Mandala, itu berarti pandangan kita sudah yakin dan benar-benar yakin bahwa sekolah itu tempat belajar. Jadi bukan tempat yang lain-lain. Makanya Pak ini, the English teacher, Mr. Ansarul, jauh-jauh dari Saronggi mau ke SMK Al-Karimiyah. Tujuannya pasti mau mengajar, tidak mungkin mau makan siang atau makan pagi. Anak-anak yang dari rumah, dari mana, mau ke sekolah, pasti tujuannya mau belajar. Nah, belajar di situ di dalamnya banyak konteksnya. Ada belajar sambil bermain, belajar sambil bercanda. Yang penting belajar itu harus yang menyenangkan. Itu ya. Jadi intinya kalian harus punya konsep yang jelas bahwa sekolah itu adalah tempat belajar, bukan tempat yang macam-macam. Belajar bagaimana kalian menjadikan diri dari sesuatu yang nol menjadi sesuatu yang bernilai, dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya, atau dari sesuatu yang sama sekali tidak tahu menjadi tahu. Itulah hakikat dari belajar yang tempatnya di sekolah. Walaupun belajar itu yang dimaksud di sekolah adalah belajar secara formal. Padahal belajar bisa di mana saja. Di rumah, hari ini kita belajar di rumah. Di taman bunga bisa belajar. Jadi semua lingkungan bisa kita jadikan sebagai belajar. Tetapi dalam konteks ini, wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan kita kepada sekolah, bahwa sekolah itu adalah tempat belajar secara formal. Selanjutnya anak-anakku sekalian, unsur-unsur Wiyata Mandala. Ya, secara garis besar aja, karena waktunya kurang 15 menit ya. Unsur-unsur Wiyata Mandala ini ada beberapa hal ya, yang seperti saya sampaikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Guru dan orang tua harus saling pengertian, harus bekerja sama. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus sama-sama menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan juga sekolah harus bertumpu pada masyarakat dan didukung oleh warga. Artinya dari unsur-unsur yang ada ini, sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Pak Fendi sebagai kepala sekolah, dia akan manggut-manggut ketika guru-gurunya tidak kompak. Anak-anak akan menunggu guru, akan tidur-tiduran di kelas ketika guru tidak ada. Atau sebaliknya, guru hanya berpangku tangan di depan kelas ketika menunggu siswanya yang belum hadir di kelas. Artinya semua komponen ini harus jadi satu. Kepala sekolah, tata usaha, guru, siswa, bahkan masyarakat, dalam hal ini komite sekolah, semuanya harus jadi satu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, fungsi sekolah. Seperti tadi, pada umumnya sekolah berfungsi sebagai tempat belajar ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, sekolah itu intinya lembaga pendidikan formal. Formal ini artinya resmi, bisa berhak untuk mengeluarkan sertifikat ataupun ijazah bahwa seseorang itu sudah menyelesaikan pendidikan. Makanya sekolah itu disebut lembaga pendidikan formal. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak, katanya belajar boleh di mana saja. Iya, boleh. Di Taman Bunga boleh. Tetapi itu non formal. Coba kalian kalau belajar di Taman Bunga, dapat ijazah dari mana? Dari tukang jaga Taman Bunga? Tidak mungkin. Atau kalian belajar ke rumahnya Bu Lailatul Fitriah,
Pak, saya mau belajar saja di rumahnya Bu Fitri karena saya lebih senang belajar bersama beliau. Oke, silakan. Tapi kalian tidak akan mendapatkan ijazah dari Bu Fitri. Paling hanya dapat acungan jempol aja. Tetapi kalau di sekolah, semua proses dilaksanakan dari kelas 1, kelas 10, semester 1, semester 2, beranjak naik ke kelas 11, semester 1, semester 2, atau semester 3, semester 4. Kemudian naik lagi ke kelas 12, semester 5 sampai semester 6. Ketika dari semester 1 sampai semester 6 kalian lakukan, ini sudah menjadi salah satu syarat kalian bisa lulus dan mendapatkan ijazah. Karena salah satu syarat kelulusan di sekolah atau di SMK kalian adalah menuntaskan semua proses pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12. Apa buktinya? Kalau kalian sudah mengikuti proses dari kelas 10 sampai kelas 12, buktinya adalah report atau raport. Jadi raport semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 6 terisi. Kalau nggak ada nilainya, nggak ada rapotnya, ya berarti secara formal kalian tidak memenuhi syarat untuk lulus. Sehingga di sekolah itu tempatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sana kalian akan diajarkan bagaimana memiliki pandangan hidup dan kepribadian yang tangguh. Kemudian di sekolah juga ada hubungan antara manusia dengan hubungan dan Tuhan. Saya lanjut. Ini prinsip sekolah, saya lalui saja karena hampir sama. Kepramukaan, ya. Pramuka itu identik dengan jiwa muda, ya. Makanya orang-orang yang terlibat di kepramukaan itu biasanya anak-anak muda, sehingga pramuka itu adalah orang muda yang suka berkarya. Pertanyaannya, Pak, seperti saya ya Pak Mamat, 42 tahun, apakah saya tidak boleh ikut pramuka? Boleh. Jadi pramuka yang di sini maksudnya adalah subjeknya, orangnya. Ketika di sini ada orang muda, walaupun umur saya tua, tapi jiwa saya masih muda, boleh. Mau naik-naik ke atas bukit, boleh selama mampu. Tetapi itu secara logika biasanya dilakukan oleh anak-anak muda seperti kalian, siswa baru ini. Kemudian kepramukaan ini adalah kata sifatnya ya. Jadi kepramukaan itu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka yang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sasaran akhirnya adalah pembentukan watak. Jadi itu ya. Karena di kurikulum 2013 ini kepramukaan ini menjadi salah satu kegiatan life skill yang wajib diikuti oleh siswa. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Intinya kalian mengikuti pendidikan di sekolah itu harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kalian terpapar oleh paham-paham radikalisme, paham-paham yang menentang kepada pemerintah. Sehingga dalam hal ini sekolah juga akan membentuk sikap dan perilaku kalian yang dilandasi keikhlasan, bertindak demi kebaikan bangsa dan bernegara dalam kaidah dan naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak mungkin sekolah ngajarin kalian, anak-anakku sekalian, hari ini kalian akan saya ajari bagaimana caranya berperang melawan Pak Jokowi. Tidak ada guru yang seperti itu. Atau anak-anak ayo sini kumpul, kita latihan pramuka perang-perangan. Siapa yang mau perang Pak? Kita. Melawan siapa Pak? Ya melawan pasukan kuning misalkan. Ya, artinya paham-paham radikalisme itu harus difilter di sekolah. Anak-anak itu rentan. Makanya ada pepatah, ada seorang praktisi yang mengatakan gampang saja untuk meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak perlu menyerang, nggak perlu perang. Cukup anak-anak mudanya itu diracun dengan paham-paham yang kurang baik. Cukup itu saja. Jadi kalau kalian anak-anak muda ini tidak punya wawasan kebangsaan yang bagus, gampang terpengaruh oleh paham-paham yang kurang baik, nah ini gampang sekali akan meruntuhkan negara kita. Nah, belajar efektif, kalian harus mengerti apa itu belajar efektif. Tips belajar efektif, di sini saya
sudah menyampaikan ada beberapa indikatornya: berdoa, serius, kerjakan tugas, jangan suka nyontek, conditioning, practice, trial and error, dan semacamnya. Nanti materi ini akan saya sampaikan dalam bentuk PDF di grup kalian. Bagaimana indikator-indikator yang dikatakan belajar efektif. Selanjutnya, pendidikan karakter. Ya, seperti yang Bapak sampaikan bahwa sekolah itu ingin membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik adalah karakter yang sesuai dengan budaya bangsa kita. Nah, disinilah kalian nanti akan kita berikan metode-metode pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter. Intinya, anak yang berkarakter adalah anak yang memiliki perilaku dan moral yang baik sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena tidak ada agama manapun di dunia ini yang mengajarkan hamba-hambanya atau penganut-penganutnya berbuat tidak baik. Nah, kalau di sini nilai-nilai pendidikan karakter sudah ada beberapa indikator ya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, sampai kepada tanggung jawab. Semua nilai-nilai pendidikan karakter ini akan terintegrasi dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh sekolah atau oleh guru. Kemudian tata krama siswa ya, ini harus menjadi sebuah, mohon maaf ya kalau di rumah saya sedang banyak anak-anak, jadi memang suara-suaranya mungkin kita lanjutkan tata krama siswa. Jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi adalah sekolah itu bertujuan untuk mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, di sekolah ini juga menjadi salah satu tempat, salah satu wadah bagaimana anak-anak kita, generasi penerus kita memiliki tata krama yang baik. Jadi tata krama itu adalah aturan atau norma, adat, peraturan. Kemudian kerama ini dari bahasa Sanskerta, dia berarti sopan santun, berkelakuan, tindakan atau perbuatan. Ya, jadi yang dimaksud kerama ini adalah kata kerjanya saja, kelakuan, tindakan. Tetapi yang dimaksud kelakuan dan tindakan ini adalah sesuatu yang bernilai positif. Selanjutnya, jadi tata krama ya, kita garis bawahi. Tata krama adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Kalau di foto itu salah satu bentuk praktis kita di kelas, bagaimana kita mengajarkan anak memiliki tata krama yang baik. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan ketika nanti di sekolah, tidak hanya di sekolah, di luar sekolah misalnya, ketika berjumpa dengan guru, tolong hargai beliau, hormati beliau. Jadi kalau ketemu guru, Assalamualaikum Pak. Ketemu Pak Mamat, kalau udah lulus, Assalamualaikum Pak Mamat. Sungkem, salaman, itu lebih baik. Jangan-jangan nanti ketika sudah lulus, sudah berpangkat, sudah pakai lencana, misalnya pejabat, yang namanya pangkat ateng grinteng, kanan kiri, pundak kanan sudah penuh, di dada kanan, dada kiri, penghargaan, medali dipasang semua. Ketika bertemu dengan Pak Mamat, ketika bertemu dengan Pak Fendi, Pak Ansarul, Pak Firman, dan guru-guru yang lain, tiba-tiba nggak kenal. Nah, ini repotnya. Jadi guru itu biar bagaimanapun adalah orang yang harus dihargai. Karena saya ingat ya, pernah dengar lagunya Roma Irama. Roma Irama itu salah satu lagunya tentang ibu, menceritakan tentang ibu, bahwa murka ibu itu adalah murka ilahi. Nah, ibu ini adalah seorang tua. Nah, yang dikatakan orang tua bagi kalian itu selain bapak ibu di rumah, juga guru yang ada di sekolah. Sehingga jangan sampai kalian melupakan guru. Karena apa yang diberikan oleh guru, ilmu-ilmu yang diberikan kepada kalian itu sifatnya jariah. Jadi jariah,
selama kalian gunakan ilmu itu dengan baik semasa hayat kalian, insya Allah guru juga akan mendapatkan pahala. Jadi tolong nanti ketika di sekolah ini mulai belajar bertata krama. Kalau di rumah kalian terbiasa sopan kepada orang tua, di sekolah pun juga harus sopan, memiliki karakter yang baik, tidak melakukan tindakan yang sifatnya negatif. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kurikulum 2013. Nah, perlu Bapak sampaikan kurikulum 2013 ini, karena biar bagaimanapun rujukan kita dalam melaksanakan pendidikan untuk saat ini merujuk kepada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini sudah namanya saja 2013. Tentu ini berlaku sejak 2013. Jadi kurikulum di Republik Indonesia ini sejak merdeka, selama pendidikan itu memang berubah-ubah kurikulumnya. Kenapa kurikulum itu berubah-ubah? Karena kurikulum itu digunakan mengacu kepada proses yang akan kita capai. Sehingga ketika dunia sudah berubah, ya, mindset dunia sudah berubah, teknologi makin berkembang, maka kurikulum juga akan beradaptasi dengan itu. Kalau dulu di zaman saya, Pak Mamat ya SD, Pak Mamat SD-nya tahun 86 sampai tahun 92, SMP 92 sampai 95, SMA 95 sampai 98. Ketika saya seumuran kalian, SMA, itu pembelajarannya sangat konvensional kalau Bapak merujuk kepada saat ini. Kalau dulu guru-gurunya itu datang, Assalamualaikum, anak-anak sudah pada bilang dokter. Karena apa? Guru itu biasanya mengajar langsung dia ngomong, tidak pakai media ini, tidak pakai HP, tidak pakai proyektor, tidak. Tapi guru langsung bertatap muka kepada siswa, langsung nunjuk, Pak Namat, lemak tambah lemak berempat, Pak Nah, Cong, ini tambah ini, apa pengertian? Jadi langsung seperti itu. Makanya anak-anak waktu itu ketika belajar pada saat zaman saya itu takut. Takutnya apa? Takut ditunjuk. Pertanyaan akhirnya nggak tahu. Nah, tetapi sekarang zamannya udah berbeda. Teknologi berkembang. TIK, teknologi informasi dan komunikasi berkembang. Kalau kalian belajarnya konvensional terus, kalah kalian. Buktinya saat ini kalian sudah bisa mengaplikasikan Webex meeting. Kalau dulu nggak ada Webex kan, jadi ada Webex. Ya. Tapi kalau sekarang kalian sudah pakai Webex meeting, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet untuk pembelajaran. Kalau dulu kita sekolah harus bertatap muka dengan guru, tapi saat ini dimanapun, kapanpun, waktu apapun kita bisa belajar. Apa medianya? Ya salah satunya ini Webex meeting. Jadi nanti di pembelajaran, karena kita SMK, kita lebih banyak memberikan aplikasi keterampilan kepada anak-anak sesuai dengan kompetensi keahlian kalian. Jadi di sini pembelajaran kurikulum 2013 ini semuanya dari awal, dari pertemuan pertama ketika guru masuk sampai pembelajaran berakhir itu bernuansa saintifik. Saintifik yang dimaksud di situ ada langkah-langkahnya. Jadi ketika guru ngajar tidak serta-merta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka halaman 13, conversation misalnya, dibaca, dicatat, dijawab. Nah, itu baru dulu. Tapi sekarang guru melewati fase-fase saintifik, dari observing, mengamati, kemudian questioning, menanya, associating, menalar, experimenting, mencoba, sampai creating networking atau communication implementation. Artinya ketika semua ilmu sudah didapat, langkah terakhir adalah bagaimana siswa kemudian menyampaikan apa yang dia sudah pelajari atau mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari.
Jangan-jangan cuma belajar sekarang, nyatet, kalau benar lupa. Nah ini yang terbiasa. Tetapi di kurikulum 2013, fase-fase dari awal sampai terakhir ini harus dilakukan. Tetapi karena 2013 ini tidak hanya dari pertemuan awal pembukaan sampai penutup, tetapi sebelum guru mengajar itu biasanya harus dilalui dengan gerakan literasi sekolah atau GLS. Apa itu GLS? GLS itu gerakan literasi sekolah, artinya anak-anak itu harus banyak membaca sumber. Sebelum belajar sesuatu, anak-anak harus belajar sendiri. Baik itu cara membuka buku, mencari di internet, itulah fungsi dari GLS. Artinya, anak-anak besok harus tahu, oh besok pelajarannya Pak Mamat ngajar tentang peluang. Maka hari ini, malam ini saya akan cari literasi tentang peluang. Buku dicari, di internet dicari. Ini bukti kalian melakukan GLS, gerakan literasi sekolah. Makanya nanti di kelas-kelas, insya Allah nanti akan disiapkan buku-buku, ya, buku-buku apapun itu. Bahkan internet, kalian bisa juga menggunakan internet di sekolah. Nah, terakhir dari pembelajaran kita adalah PPK. Yang kanan ini, PPK, penguatan pendidikan karakter. Jadi, pembelajaran kurikulum 2013 intinya, pertama, anak-anak harus bisa mencari literatur, bisa mencari informasi apa yang mau diajarkan, apa yang mau dipelajari, melewati kegiatan GLS. Nah, setelah kegiatan GLS, masuk ke kelas, guru masuk, pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup, yang semuanya dibingkai dalam metode saintifik, observasi, menanya, menalar, mencoba, sampai mengaplikasikan. Nah, terakhir setelah ditutup oleh guru, PPK yang diharapkan, penguatan pendidikan karakter. Artinya, dengan pembelajaran itu diharapkan kalian memiliki karakter yang baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di SMK Al-Karimiyah dari 2016 sampai 2021 itu kompetensi keahlian yang ada itu cuma satu, yaitu agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Jadi APHP dari sejak berdiri 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, SMK Al-Karimiyah selama 5 tahun hanya membuka kompetensi keahlian APHP. Alhamdulillah, mulai tahun ini, mulai tahun pelajaran 2021 hingga 2022, SMK Al-Karimiyah sudah membuka kompetensi keahlian baru, yaitu teknik bisnis TBSM, ya, teknik dan bisnis sepeda motor TBSM. Nah, untuk APHP anak-anak sekalian, apa yang akan kalian pelajari di sekolah nanti, termasuk di pembelajaran online nanti. Jadi pelajarannya itu ada tiga komponen. Pertama, pelajaran muatan nasional. Yang kedua, mata pelajaran muatan kewilayahan. Dan yang ketiga, mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Nah, untuk yang nasional dan muatan kewilayahan, insya Allah semua jurusan sama. Jadi di APHP ada pendidikan agama, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, kemudian seni budaya, penjas, bahasa Madura. Di TBSM juga ada. Yang berbeda nanti anak-anakku di mata pelajaran peminatan kejuruan. Yang berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di APHP itu ada pelajaran Simkomdik, simulasi dan komunikasi digital. Ini sama halnya seperti TIK, ya, komputer. Kemudian ada fisika, ada biologi, ada kimia. Kemudian ada DPK. DPK itu dasar program keahlian. Ada dasar penanganan bahan hasil pertanian, ada dasar proses pengolahan hasil pertanian, ada dasar pengendalian mutu hasil pertanian. Ini dasarnya di APHP.
Nah, mata pelajaran dasar ini dipelajari di kelas 10. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 naik ke mata pelajaran kompetensi keahlian. Ada produksi pengolahan hasil nabati, produksi pengolahan hasil hewani, produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal, keamanan pangan, penyimpanan dan penggunaan, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Ini dipelajari di kelas 12. Pak, bagaimana yang kompetensi keahlian TBSM? Nah, seperti yang Bapak sampaikan, untuk pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan, mata pelajarannya sama. Yang beda itu pada mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Nah, ini Bapak berikan yang TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Program keahliannya, bidang keahliannya teknologi rekayasa. Program keahliannya teknik otomotif, kemudian kompetensi keahliannya teknik dan bisnis sepeda motor. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan sama. Jadi antara APHP yang pertanian dengan teknik sepeda motor ini, teknik dan bisnis sepeda motor, itu sama. Yang beda itu di muatan C, ya, muatan peminatan kejuruan. Apa saja pelajaran di TBSM untuk kejuruan? Yang pertama Simkomdik, sama. Yang kedua fisika, kimia, biologi tidak ada. Nah, kalau di APHP ada biologi. Jadi ada fisika, ada kimia, ada biologi. Itu di APHP. Tapi kalau TBSM, karena ini teknik, ya, itu tidak diajarin biologi. Karena biologi, bio itu kehidupan tubuh. Sementara tidak mungkin yang diajarin mesin pas ajar biologi, nggak mungkin. Ya, secara logika nggak mungkin. Pasti yang diajarin fisika. Ya, di situ fisika, bentuk fisik, mesin, kimia, cairan-cairan kimia yang bisa menjalankan mesin itu. Jadi perbedaannya di APHP ada biologi, di TBSM tidak ada biologi. Kemudian bagaimana DPK? Nah, kalau DPK untuk TBSM tetap ada 3. Yang pertama gambar teknik otomotif, GTO. Yang kedua teknik dasar otomotif. Yang ketiga pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian itu diajari di kelas 10. Jadi dasarnya itu diajari di kelas 10. Sementara yang di kelas 11 sampai kelas 12 itu kalian belajar tentang PMSM, pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan listrik sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Sebentar, halo. Sebentar, ini saya masih pembelajaran. Masih materi. Jadi itu ya perbedaan antara APHP dengan TBSM. Selanjutnya yang terakhir tugas. Tolong dicatat tugas untuk kalian, untuk materi saya tentang lingkungan belajar di SMK Al-Karimiyah. Yang pertama, unsur-unsur Wiyata Mandala, salah satunya adalah segenap warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Bagaimana sikap Anda ketika seorang guru yang tidak mengajar di kelas Anda sedang menasihati Anda karena melanggar tata tertib sekolah? Jadi, mohon maturan, bermacakna sampean ketika beda guru tapi tak ngajar ikhlas sampean, ya, tak ngajar benih guru nampian, tapi pas masuk ke kelas menasehati panjenengan, polana panjenengan melanggar tata tertib. Bagaimana sikap kalian? Maksudnya misalnya ya, Pak Mamat ngajar matematika tapi ngajarnya di kelas 11 dengan kelas 12, tidak mengajar kelas 10 misalnya. Nah, kalian kelas 10
tiba-tiba Pak Mamat jadi guru matematika. Pak Mamat ngajar di kelas 11. Tapi ketika itu melihat kalian sedang melanggar tata tertib, Pak Mamat nasihati, kamu jangan melanggar lagi ini. Nah, bagaimana sikap kalian kepada guru tersebut? Karena guru itu bukan guru kalian kan, bukan guru yang mengajar kalian. Selanjutnya, tugas yang nomor 2, misalnya Anda berangkat ke sekolah naik sepeda motor. Apa yang Anda lakukan ketika tiba di sekolah dan guru sedang berdiri menunggu para siswa di depan pintu gerbang sekolah? Apa sikap kalian? Apa yang kalian lakukan? Dari muncul numpak sepeda motor sampai depan pagar ada guru, apa yang kalian lakukan? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke host, ke moderator. Kami persilakan moderator. Silakan moderator, sudah berakhir materi saya. Dan jangan lupa tugas itu ya, tugas untuk anak-anak. 2 tugas tadi ditulis jawabannya di lembaran kertas, difoto lembaran itu, kemudian kirim japri kepada saya. Atau ya, kirim japri kepada saya. Nomor saya sudah ada di grup siswa kelas baru. Kalau ada yang bingung, nanti saya share di grup nomor saya. Jadi dikirim melalui WA, tugas itu difoto, kemudian dikirim ke WA saya secara japri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Kamaluddin MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Al-Karimiyah. Dari pemaparan yang telah beliau sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa wawasan adalah pandangan atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik siswa maupun guru. Tujuan sekolah yaitu adalah belajar. Siswa harus memiliki tujuan sekolah, yaitu yang paling penting adalah belajar. Kemudian pramuka adalah orang muda yang suka berkarya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Belajar efektif yaitu ada berdoa, disiplin, dan lain-lain. Kemudian tata krama. Tata krama adalah aturan atau adat sopan santun yang baik, terutama di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu yang dapat saya paparkan kembali dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh pemateri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.